Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 mata kuliah manajemen proyek dengan judul manajemen resiko proyek. Kami beranggotakan Dia Wahyu Arifaningrum dengan NIM D932190071, Hamidatul Ahmada Amalia dengan NIM D932190077, dan Miftahul Jannah dengan NIM D932190086. Untuk yang pertama yaitu pengertian manajemen resiko proyek. Manajemen resiko proyek merupakan bentuk pendekatan terhadap proyek dengan memberikan identifikasi sampai dengan solusi yang tepat untuk mengatasi resiko-resiko yang mungkin terjadi di dalam suatu proyek. Dengan adanya manajemen resiko proyek ini dapat memastikan bahwa suatu proyek dapat mengatasi resiko-resiko yang terjadi dengan baik. Materi selanjutnya yaitu tentang peran manajemen resiko proyek. Manajemen resiko proyek memiliki beberapa peran dalam berjalannya suatu proyek, diantaranya adalah 1. Mengurangi jumlah kerugian. Dengan mengetahui bagaimana manajemen resiko proyek, maka suatu proyek dapat menghadapi resiko-resiko yang terjadi dengan baik sehingga kerugian yang diperoleh pun tidak tinggi. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pekerjaan. Menghadapi suatu resiko dari proyek merupakan pekerjaan yang berat. Dengan langkah menggunakan manajemen resiko proyek yang benar, maka pekerjaan itu akan lebih mudah untuk dilakukan. Dan yang terakhir, memastikan pekerjaan tepat waktu. Dengan adanya manajemen resiko proyek, maka proyek yang sedang berjalan dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Materi yang selanjutnya yaitu tentang proses manajemen resiko proyek. Terdapat 6 proses dalam manajemen resiko proyek. Proses pertama yaitu perencanaan. Perencanaan manajemen resiko proyek merupakan kegiatan yang merencanakan bagaimana manajemen resiko nantinya. Hasil dari proses perencanaan adalah rencana manajemen resiko yang meliputi identifikasi terhadap resiko, analisis resiko, metode penyelesaian, dan rencana-rencana yang memungkinkan dilihat dari kemungkinan responden. Proses yang kedua yaitu identifikasi resiko. Identifikasi resiko merupakan langkah selanjutnya di mana dalam langkah ini suatu rencana dari proses perencanaan dilakukan. Identifikasi resiko dapat dimulai dengan mengenal apa itu resiko terlebih dahulu. Setelah mengetahui definisi dari resiko, selanjutnya adalah mengetahui apa saja komponen di dalam proyek yang dapat menimbulkan resiko. Proses yang ketiga yaitu cek resiko. Cek resiko di sini merupakan proses pemilihan dari resiko-resiko yang sudah ditentukan. Proses pemilihan ini bertujuan untuk menentukan mana resiko yang akan dilayani atau tidak dilayani. Proses ini perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya proses penyelesaian resiko yang tidak seharusnya diselesaikan. Proses yang keempat yaitu analisis resiko. Analisis resiko dapat dilakukan dengan kuantitatif maupun kualitatif. Analisis resiko secara kuantitatif dilakukan dengan melihat angka-angka nyata dalam proyek tersebut. Sedangkan analisis kualitatif dilakukan dengan melihat bagaimana tingkat berjalannya suatu proyek. Proses yang kelima yaitu perencanaan respon resiko. Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam perencanaan respon resiko adalah menghindari resiko, mitigasi resiko, menerima resiko, dan transfer resiko. Proses yang keenam yaitu pengendalian dan monitoring resiko. Pengendalian dan monitoring resiko ini merupakan langkah akhir dalam proses manajemen resiko. Resiko-resiko yang sudah dihadapi harus tetap diawasi agar tidak menimbulkan resiko baru. Namun, dalam proses ini juga melakukan identifikasi resiko kembali agar memastikan ada atau tidak resiko baru yang muncul. Materi selanjutnya yaitu hal-hal yang berkaitan dengan manajemen resiko proyek. Yang pertama yaitu lingkungan. Lingkungan merupakan salah satu hal penting yang berkaitan dengan manajemen risiko proyek, dikarenakan lingkungan bisa saja berubah-ubah dan tidak bisa ditebak oleh manusia. Oleh karena itu, dalam melaksanakan sebuah proyek, manajemen risiko proyek juga harus melihat bagaimana kondisi atau keadaan dari lingkungan di tempat proyek dilaksanakan. Yang kedua, yaitu budaya kerja. Manusia tidak dapat mengetahui bagaimana sifat asli orang-orang yang nantinya akan bekerja sama dalam melaksanakan proyek. Oleh karena itu, budaya kerja juga berhubungan dengan manajemen risiko proyek yang akan digunakan. Yang ketiga, yaitu jangka waktu proyek. Dalam suatu proyek, tentu ada jangka waktu yang ditetapkan. Jangka waktu ini menjadi salah satu hal yang berkaitan dengan manajemen risiko proyek karena terdapat kemungkinan bahwa terlaksananya proyek akan maju atau mundur dari jangka waktu yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu biaya proyek. Biaya proyek adalah salah satu hal yang sangat berperan penting dalam berjalannya suatu proyek. Tanpa adanya suatu biaya, sebuah proyek tidak akan berjalan dengan baik. Berhubungan dengan hal sebelumnya, yaitu lingkungan, budaya kerja, dan jangka waktu, biaya akan mengikuti bagaimana 3 poin tersebut. Jika ketiganya tidak dapat berjalan dengan baik, maka biaya proyek yang dibutuhkan akan sangat banyak atau membengkak. Materi yang terakhir yaitu proses manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi resiko. Identifikasi resiko merupakan tahap dalam manajemen resiko
dengan mengidentifikasi bagaimana risiko-risiko yang mungkin terjadi. Melihat banyaknya jenis-jenis risiko yang mungkin terjadi, maka perlu adanya suatu identifikasi terhadap risiko-risiko tersebut. Yang kedua yaitu evaluasi dan pengukuran risiko. Evaluasi terhadap risiko bertujuan agar memahami risiko-risiko yang terjadi secara mendalam. Sedangkan pengukuran risiko dapat dilakukan dengan menghitung kemungkinan dari risiko-risiko yang ada. Yang ketiga yaitu pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko merupakan suatu kegiatan yang harus memegang kemungkinan terburuk, misalnya mengalami kerugian atau bisa juga dapat mengatasi risiko dengan baik. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.